Jauh dari hingar-bingar kepadatan kota di Giza, dua saudara yang sedang bermain catur, Lisbeth Salander panggil saja putri, yaitu Sadik. Camilla ialah si kakak, terkena skakmat. Mereka pun dipanggil oleh sang ayah. Tiba di pintu kamar, Camilla pun diperintahkan untuk mendekat dengan dirinya. Merasa khawatir, si putri pun menarik lengan kakaknya karena dia tahu watak dari ayahnya ini yang sepertinya akan berbuat jahat kepada si Camilla. Berlari menjauh dari ayahnya dengan membuka pintu yang ketika dibuka, datanglah si ayah yang berkata untuk menghampirinya. Si Camilla pun nurut, namun tidak dengan putri yang terlihat tak mau menuruti apa yang dikatakan oleh sang ayah. Yang ketika beberapa tahun kemudian setelah kejadian, cerita memperatkan kepada seorang CIO yang sedang bercakap dengan istrinya tanpa terlihat batang hidungnya berpindah posisi. Terlihatlah sang istri dengan kondisi penuh luka yang sepertinya disiksa oleh suaminya dan berjalan untuk mengecek apakah yang menyebabkan. Tak lama menghidupkan, terlihat seseorang tanpa mengucapkan salam. Ia pun langsung menjatuhkan sebuah patung di belakangnya yang terhubung dengan perangkat yang sudah disiapkan dan langsung membalikkan tubuh si dia dengan tali yang mengikat di kakinya. Seseorang atau pelaku yang melakukan hal tersebut tak lain dan tak bukan ialah si putri. Setelah terpisah dari kakaknya, ia pun tumbuh sebagai hacker yang sangat membenci seseorang yang cabul, korup dan ringan tangan terhadap wanita. Lanjut dengan aksinya, ia pun langsung menyambut asal rekening milik CIO, bertanya kata sandi kepada si istri dengan penuh luka dan juga sering mengalami KDRT dari sang suami. Akhirnya, ia pun langsung memberitahu kata sandinya. Selesai dengan itu, putri pun menyuruh kepada sang istri untuk pergi menjauh dari sang suami dan akan memberikan setengah dari rekening suaminya kepadanya. Mendengar hal itu, sang istri pun langsung berjalan keluar dengan menggendong si buah hatinya. Setibanya di kediaman, ia pun langsung membasahi tubuhnya dengan sebuah air atau yang biasa disebut. Selesai dengan itu, putri pun bercakap dengan seorang teman yang membicarakan tentang foto-foto yang berada di tempatnya. Tak lama kemudian, ia pun mendapatkan sebuah misi dari seorang klien dan langsung melakukan tugasnya sebagai seorang hacker dengan memperlihatkan informasi dari klien bernama Franz Belder. Ialah mantan pegawai di sistem pertahanan nuklir. Menaiki sebuah motor untuk menuju lokasi. Setibanya, si klien bersama dengan putranya bernama Kevin pun langsung memberitahu apa tujuan dari misinya, yaitu tentang proyek rahasia bernama Firefall, program buatannya sendiri yang sekarang milik pemerintah di sana, dan putri pun diperintahkan untuk mengambil kembali data tersebut setelah menentukan lokasi dan tanggal mainnya di sebuah agensi keamanan nasional yang membicarakan tentang proyek rahasia bernama Firefall, yaitu program yang bisa membobol sistem keamanan nuklir. Dan kita diperlihatkan kepada seorang agen bernama Nidam yang tak lama dia mendapati ada yang tidak beres dengan handphonenya. Untuk memastikan, ia pun keluar menuju ke tempat ruang ia bekerja. Setibanya melihat bahwa ada orang yang sedang mentransfer file rahasia. Pelaku yang melakukan hal tersebut sudah pasti ialah si putri. Melihat hal ini, si Nidam pun segera mematikan daya yang berada di ruangan, tapi nampaknya usaha yang ia lakukan sia-sia dengan memperlihatkan file tersebut berhasil dikirim. Melacak lokasi pelaku dengan memperlihatkan lokasi yang berbeda-beda, tapi dengan usaha dan sudah ahli berada di bidangnya, akhirnya dia pun berhasil melacak lokasi si putri. Kembali ke putri setelah melakukan aksinya tersebut, ia pun mulai membuka apa yang berada di dalam Firefall, namun terhenti ketika dipinta untuk memecahkan kalimat yang berisikan kode karena tidak tahu apa maksud dan artinya. Ia pun memutuskan untuk berendam di kamar mandinya. Selesai dengan itu, terkejutnya dia ketika ada orang tak dikenal yang langsung menembaki dirinya. Memasuki sebuah ruangan khusus dengan sedikit masalah karena dihalangi oleh orang tersebut. Berusaha ia pun berhasil dan langsung mengambil pistol untuk mempersenjatai dirinya. Keluar dari ruangan, si putri pun tanpa melihat si keberadaan. Dia pun dikejutkan dengan suara alarm yang terhubung dengan bom. Mencari tempat perlindungan, putri pun selamat dari ledakan tersebut dan langsung menuju ke sebuah monitor CCTV untuk mengetahui wajah pelaku yang melakukan semua ini. Keluar dari tempat persembunyian dengan mobil polisi yang menghadang, ia pun terlibat kejar-kejaran dengan mereka, namun berhasil kabur dengan mengendari motornya di sebuah danau yang membeku. Setelah itu, putri pun meminta bantuan kepada seorang jurnalis bernama Mikael agar mencari keberadaan seseorang di foto. Tanpa selesai berbicara, si putri pun langsung menutup lift yang berada di seberang sana.
Needham pun tiba di Swedia untuk mencari keberadaan si putri. Terhenti, ia pun dijaga oleh seseorang yang langsung dibawa ke sebuah ruangan dan berbincang dengan seseorang bernama Grant untuk memperingatinya bahwa ini adalah tugasnya atau wilayahnya kalau si Needham ini berlagak mencurigakan atau tidak seperti yang dikatakan yaitu sedang berlibur, maka dia akan dikembalikan ke negara asalnya yaitu AS. Have a nice day. You too. Putri pun tiba di kediaman temannya, panggil saja Donnie untuk meminta bantuan dan juga mengobati lukanya tersebut. Si putri pun mengatakan walaupun firewall-nya berhasil dicuri, mereka tidak bisa membukanya tanpa sandi yang hanya diketahui oleh si Franz. Oleh karena itu, si putri pun akan mencari keberadaan keduanya. Setibanya di tempat putri yang kini tinggal puing-puing akibat ledakan, Needham pun mulai memasuki untuk mencari sisa-sisa informasi dan didapatilah nama dari si putri ini dengan memperlihatkan wajahnya ke sebuah CCTV dan hal itu dilihat langsung oleh si putri. Di sebuah bar yang memperlihatkan dua orang yang sedang berbincang, Michael pun memberitahu kepada Grant bahwa apa yang dicarinya sekarang berada di tangan yang berbeda dengan menunjukkan foto pelaku yang menyerang putri. Namun Grant pun akan tetap mencari si putri karena sudah terlibat. Mendengar hal itu, Michael pun pergi dengan mendapatkan info mengenai foto yang dicarinya. Setibanya di tempat, dia pun mulai bertanya kepadanya apakah mengenal dengan memperlihatkan foto. Menutup jarak pandang, ia pun memanggilnya untuk berbicara empat mata. Seduduknya, si dia pun mengatakan bahwa pria di foto tersebut adalah seorang mafia kejam dengan memperingati agar berhenti mencarinya. Jikalau tidak, si Needham pun terus saja mengulik untuk mencari keberadaan putri, salah satunya dengan mencari kenalannya di sebuah klub. Senggol dikit gak ngaruh, tanpa mempedulikan, ia pun terus mengikuti si teman. Di dalam toilet, Needham pun memaksa kepadanya untuk memberikan apa yang menjadi alat untuk berkomunikasi dengan si putri. Memberikan sebuah HP, yang dari HP tersebut ia pun bisa melacak ke lokasi putri. Setibanya di lokasi dengan sebuah pistol, Needham pun mulai memasuki bangunan dengan si putri yang mendengar bunyi-bunyian dari balik pintunya, dan di saat yang bersamaan, apa yang terjadi tidak sama dengan apa yang kita prediksi. Di saat putri membuka pintu, setelah dibuka ternyata adalah akang-akang paket. Sedangkan si Needham setelah membuka pintu, di baliknya tidak ada siapapun. Terpikir-pikir, ia pun teringat dengan salah satu orang yang menyegulnya di klub tadi, yang ternyata ialah putri, dan berhasil mengelabuinya satu langkah lebih maju yang membuat Needham kesal dibuatnya. Beralih ke putri dengan keadaan santainya melihat ke sebuah monitor. Ia pun kaget ketika melihat seseorang yang sedang berjalan ke kediaman Franz. Melihat hal itu, ia pun segera menuju yang lokasinya tak jauh dari tempatnya. Setibanya di dalam, tanpa melihat satu orang pun tiba di lantai 2 dan bertemu dengan Franz beserta anaknya. Tapi terlibat perkelahian dengan orang yang dicarinya. Mereka pun saling melayangkan pukulan, namun tak lama setelahnya putri pun harus tumbang karena berhasil disuntikkan yang membuat tubuhnya lumpuh secara tidak bermanen. Memegang sebuah pistol secara dipaksa, orang itu pun membawa Kevin bersamanya dengan meninggalkan putri sendirian dalam keadaan tubuhnya yang lemas, berusaha mengambil obat-obatan di sana. Berhasil meminum, putri pun dengan langkah yang belum seimbang langsung menuju ke monitor CCTV-nya untuk melacak keberadaan orang tadi melalui plat mobilnya. Mengendarai sebuah mobil di atas kecepatan rata-rata, si putri pun mulai mengejar, mengambil jalan pintas untuk menyingkat jarak tempuhnya. Target sudah dekat, dia pun minta akses kepada Kevin untuk menghacking mobil si target. Setelah berhasil, putri pun menyuruh si Kevin untuk memasang sabuk pengaman. Tanpa curiga, si target pun mengatakan sabuk pengaman baik untuk keselamatan, tapi setelah mobil berhenti, putri pun segera menghampiri dengan membawa Kevin bersamanya. Ketika sudah masuk dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, orang tadi pun mulai menebakinya. Tiba di seberang jembatan, si putri pun menaiki tangga untuk menekan tombol yang membuat jembatannya ke atas. Dan setelah sekian lama, ia pun dipertemukan kembali dengan kakaknya atau si Camilla yang berada di seberang jembatan. Setibanya di sebuah parkiran, si putri pun bersama Kevin dengan menaiki sebuah mobil Lambo berjalan. Sesampainya di tempat tujuan, di mana si putri pun tahu bahwa Kevin lah yang mengetahui sandi untuk mengakses program ayahnya itu. You know how to open your father's program. I want to go back. Di tempat di mana ayahnya tewas, TKP pun sudah dipenuhi oleh para awak media ataupun polisi yang memberitakan bahwa pelaku yang melakukannya ialah si putri, yang berarti ia sekarang menjadi buronan. Di salah-salah kejadian itu, si Needham pun mencari petunjuk dan menemukan sebuah kamera yang terpasang di pinggir jalan. Ketika sedang melihatnya, datanglah Grace beserta bawahnya yang berniat untuk menangkapnya dan akan dipulangkan kembali ke negaranya, yang membuat usahanya kandas di tengah jalan.
Si Putri pun mengajaknya untuk bermain catur dengan terus berbicara untuk mempererat hubungan. Setelah tangan keduanya menari-nari di atas papan catur, Kevin pun berjalan pergi menjauh. Si Putri pun mengatakan, "Hei, kok gak dilanjutan?" "Oh, sekakmat." Setelah permainan itu, si Kevin pun memberitahu bahwa kode dari program ayahnya berkalimat salju turun cepat tahun ini adalah sebuah angka, dan tak lama datanglah Mikhail mengabarkan yang telah mengkill Franz ialah seseorang yang bekerja untuk ayahnya Putri, dan setelah tiada, si kakak pun atau Camilla lah yang mengikuti jejak ayahnya menghentikan pendarahan dengan cara disiteplas. Si Putri pun memberitahu walaupun kakaknya mempunyai firewall, dia tidak bisa mengakses atau membukanya tanpa si Kevin. Oleh kerana itu, si Putri memberitahu kepada Mikhail untuk membuat Kevin ini pergi sesuai keinginan, yaitu bertemu dengan ibunya. Tapi bagaimana dengan memperlihatkan berita penangkapan si Needham? Setibanya di bandara, yaitu saat sebelum Needham akan dipulangkan yang posisinya sedang ditahan, si Putri pun menyamar dengan sebuah koper yang dibawanya melewati gerombolan orang dengan meninggalkan koper di antara kerumunan. Petugas keamanan pun membawanya untuk diperiksa berjalan sesuai dengan rencananya. Sedang diperiksa, melihat bahwa tidak ada barang yang mencurigakan, petugas itu pun mulai membukanya berisikan satu buah handphone, dan ya, seperti kita lihat dari handphone tersebut, ia pun berhasil menghacking sistem keamanan yang berada di sana dengan memperlihatkan wajahnya untuk memancing mereka keluar. Perencanaan yang sudah dibuatnya matang-matang mampu untuk mengecoh dan mengeluarkan si Needham dengan mengarahkannya untuk pergi ke suatu tempat yang sudah disiapkan melalui penyiar yang sudah dihackingnya. Please proceed to gate 45 immediately. Putri pun menghubunginya melalui handphone yang sudah disiapkan untuk Needham. Dia pun mengatakan untuk mengantarkan pulang Kevin pergi ke AS karena tanpa dia, firewall yang dicari oleh Needham tidak akan bisa diakses. Namun, Needham pun memiliki pemikiran yang berbeda dengan berjalan menuju tempat yang ditentukan, dicegat oleh keamanan. Akhirnya Needham pun mau melakukan apa yang Putri perintahkan. Memperlihatkan si Kevin pun dibangunkan oleh suara yang menelponnya bernamakan ayahnya. Namun di ujung telepon itu hanyalah siasat agar lokasinya berhasil dilacak. Sesampainya Putri dengan mobil Lambonya, ia pun mulai masuk ke bangunan tanpa curiga. Berhenti melihat bahwa ada Camilla di sana, mencoba melarikan diri. Terkepung, si Camilla pun memberitakan kepada buahnya untuk membawa adiknya dan mengkill Mikhail dengan posisi Kevin yang sudah diamankan. Menutup pintu, mereka berdua pun berhasil melarikan diri dengan melompat dan bersembunyi di dalam pepohonan. Di tempat Donnie yang juga ada Needham di sana, ketukan pintu, si Putri pun langsung melacak keberadaan Kevin melalui sebuah komputer. Berhasil dilacak dengan menunjukkan lokasi Kevin berada di rumah lamanya. Setelah menyusun rencana, Mikhail akan memberitahu Grace, Donnie akan membantu di balik tirai, sedangkan Putri akan menyusup ke rumahnya. Melumpuhkan satu penjaga dengan alat setrum yang dibawanya. Tiba di satu ruangan, Putri pun teringat kembali masa kecilnya ketika dia berpisah dengan kakaknya, menyusuri setiap tempat secara berhati-hati dengan bertanya kepada Danny di manakah posisi Kevin berada. Yang tak lama kemudian, dia dikejutkan dengan gas tidur bersama dengan munculnya satu penjaga. Terlibat pertikaian, Putri pun berhasil merebut masker dan langsung didatangi oleh penjaga lainnya. Kalah jumlah, Putri pun berhasil ditangkap. Dengan kedatangan Camilla, si kakak pun membuka masker darinya yang membuat Putri dalam keadaan tidak sadar. Berkeadaan kedua tangannya yang terikat, Camilla pun memaksa Putri untuk membujuk Kevin agar mau mengatakan sendinya dengan mengecam Mikhail. Mau tak mau Putri pun membujuk Kevin untuk memberitahu kepada mereka tentang sandinya. 23, 31, 115,700. Access granted. Setelah firewall berhasil dibuka, yang ternyata dalam kebersamaan itu tak lupa juga dibantu oleh si Green. Ia pun akan memberikan dana sesuai kesepakatan. Namun, apa yang kau tuai, itulah yang kau tanam. Selesai dengan itu, si Camilla pun membungkus tubuh adiknya dengan plastik dan menyedot udara di dalam sehingga ia tidak bisa bernafas, melukai bagian mulut. Si Camilla pun menceritakan tentang masa-masa kecilnya bersamanya dan juga sepeninggalan ayahnya. Camilla dengan kejamnya menumpahkan lili cair ke dalam mulut adiknya yang masih dalam keadaan terbungkus.
Beralih ke Doni yang sudah selesai membedahi tempat, bentuk bangunan, jumlah atau posisi orang yang berada di sana dengan satu sentuhan. Dan lagi, dengan satu sentuhan di keyboardnya, mereka pun bisa menembaki penjaga yang sudah terhubung dengan senjata yang dipegang oleh si Needham. Melihat anak buahnya satu persatu tumbang, Camilla pun segera melangkahkan kakinya untuk segera kabur dengan si putri yang berhasil melepaskan plastik yang membaluti dirinya. Kembali kepada si Kevin yang sedang bersembunyi menghindari penjaga yang mencarinya. Si Donnie pun langsung memberikan tanda untuk menembaknya. Satu kena, namun si duda pirang ini pun melihat hal itu langsung berlari melompat keluar jendela yang membuat tembakan yang seharusnya headshot itu mengenai lututnya. Di tengah perjalanan untuk mengamankan Firefall bersama satu anak buahnya, tanpa mempedulikan, si Camilla pun pergi dengan mengendari mobil dengan si Donnie yang memberitahu kepada Needham bahwa targetnya sedang mengendari mobil. Mendengar hal itu, ia pun mengarahkan senjatanya ke arah mobil yang tengah berjalan, namun berkeadaan si pirang ini pun nampak sempoyongan setelah jatuh dan mendapat luka tembakan. Setelah berhasil menjauh dan meninggalkan tempat itu, si Camilla pun merasa tenang dengan mengatakan, "Bagus, ya Bu, tapi..." Siapa sangka terlalu awal untuk mengucapkan kalimat tersebut, mereka pun menabrak si pirang yang membuat mobilnya oleng dan menabrak pepohonan. Si putri pun keluar dari bangunan tersebut setelah dikabarkan oleh si Donnie. Dia segera menuju lokasi. Setibanya, melihat bahwa mobil yang dikendari kakaknya mengalami kecelakaan. Tanpa melihat si keberadaan, ia pun mengikuti jejak darah dan berhasil menemukan si Camilla dengan keadaan terluka mengarahkan pistol. Namun melihat lukanya itu, putri pun menurunkan senjatanya tersebut. Tanpa bisa melawan dengan kondisi seperti itu, sang kakak pun terlihat pasrah dengan keadaan. Mereka pun mulai menceritakan masa-masa kecil mereka dulu dan mengapa si putri ini tidak menyelamatkannya dari sang ayah yang menjahatinya, yang pada akhirnya dengan melemparkan laptop yang berisikan Firefall, sang kakak pun mulai berjalan ke belakang mendekati jurang. Keluar dari bangunan, polisi pun datang di waktu yang sangat tepat sekali. Si Needham pun mengecek tujuannya yaitu Firefall, namun telah dihapus oleh si putri atas keinginan si pembuat yaitu Friends. Michael sebagai jurnalis pun sedang menulis pengalamannya yaitu tentang kisahnya si putri. Setelah dipikir-pikir, ia pun mengurungkan niatnya dan menghapus kembali apa yang ia ketik. Sementara si Kevin, dia pun berhasil bertemu dengan ibunya yang hal itu dilihat langsung oleh si putri. Tiba di rumah masa lalunya, ia pun menyalakan api yang membuat bangunan tersebut meledak.